Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahadatul Aisy dengan NIM F1C220031 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian persamaan nilai lanjar dengan metode sekan menggunakan aplikasi MATLAB. Pertama-tama di sini diawali dengan kita disuruh untuk memilih batasan. Yang pertama itu batasan error dan kedua itu batasan iterasi. Mengapa demikian? Karena dengan metode sekan ini kita dapat menyelesaikan dengan dua cara, yaitu dengan batasan error dan batasan iterasi. Untuk pemilihan batasan di sini saya menggunakan fungsi dan sintaks switch case agar dapat memilih yang dimana case 1 itu untuk error dan nantinya case 2 itu untuk iterasi. Pada case 1 di sini kita disuruh menginput konstanta dan koefisien fungsi yang kita inginkan. Lalu akan di-output oleh metodenya dengan dengan sintaks fprintf ini. Maka akan keluar hasil fungsi yang telah kita input tadi. Selanjutnya kita disuruh menginput X0 dan X1-nya, yaitu nilai awal pertama dan nilai awal kedua. Di sini ada inputan untuk error maksimal. Karena tadi kita memilih pilihan batasan error, maka di sini disuruh menginput error maksimalnya. Dan untuk rumusan rumusan metode sekannya saya menggunakan fungsi for n. Nah, di sini adapun di sini rumusan untuk mencari metode sekannya. Selanjutnya, untuk pemberhentiannya saya menggunakan sintaks if and, nah, di mana jika galat lebih kecil dari error yang telah kita tentukan, maka pencarian tersebut akan berhenti. Selanjutnya yaitu case 2. Di sini kita juga disuruh menginput konstanta dan koefisien fungsi yang kita inginkan dan nanti akan di-outputkan oleh fprintf di sini pada pada command window. Fungsi yang telah kita masukkan nanti akan di-output oleh perintah fprintf ini. Dan kita disuruh juga tetap untuk memasukkan nilai awal pertama dan nilai awal kedua. Nah, di sini ada inputan IMAX yaitu iterasi maksimal karena di case 2 ini tadi batasan menggunakan batasan iterasi, maka kita di sini menginput iterasi maksimal. Selanjutnya untuk rumusan metode sekannya saya menggunakan fungsi for n juga sama seperti tadi. Dan untuk pemberhentiannya saya menggunakan if n jika iterasi yang kita cari ini sudah lebih besar daripada iterasi maksimal yang telah diinput tadi, maka pencariannya tuh berhenti, break di sini. Dan hasilnya akan di-output oleh perintah fprintf di sini. Nah, di sini ada otherwise, di mana jika kita pilihan tidak sesuai dengan ini, pilihan satu atau dua, misalkan kita menginput tiga, maka akan keluar tulisan pilihan tidak tersedia karena pilihan tidak ada pada pada sintaks yang ada dan diakhiri dengan n karena diawali tadi dengan sintaks switch case. Maka harus diakhiri dengan n. Selanjutnya yaitu kitaran. Jika di run, maka akan menghasilkan outputan seperti ini. Pilihan batasan, yang pertama kita disuruh untuk memilih batasan menggunakan error atau batasan iterasi. Misalkan yang pertama yaitu kita pilih untuk batasan error. Maka kita harus menginput angka 1.
di enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan konstanta, maka saya sudah menyiapkan fungsi, yaitu kita masukkan konstantanya dengan angka 6, masukkan koefisien Z-nya, yaitu angka 3, masukkan koefisien Q-nya, yaitu 5, masukkan koefisien R-nya, yaitu 1, koefisien B-nya, yaitu 1, dan koefisien D-nya, yaitu 0. Maka fungsi yang terbentuk yaitu 6 ditambah 3x dikurang 5x kuadrat dikurang x pangkat 3 kuadrat ditambah x pangkat 4 kuadrat dikurang 0 x pangkat 5. Nilai awalnya yang pertama yaitu kita masukkan 0 dan nilai awal keduanya kita masukkan angka 1. Masukkan karena kita memilih batasan error, maka kita harus memasukkan error maksimal yang kita inginkan. Di sini saya akan masukkan 0,00001. Maka menghasilkan maka hasil akarnya yaitu min 1,00000. Selanjutnya kita bandingkan hasil dari MATLAB dengan hasil kalkulator online-nya. Maka kita kita mencari di aplikasi di web kode Samsar, kode Samsar, yaitu di numerical method di second method online calculator. Maka di sini kita sama nilai awal pertamanya 0, nilai awal keduanya 1 dengan kita masukkan batasannya. Kita anggap 20 dan kita hitung. Maka hasilnya min 0,999 yang mana min 0,99 ini mendekati dengan min 1. Sangat-sangat mendekati. Maka jika dibandingkan hasilnya akan sama yaitu min 1. Nah, selanjutnya kita run untuk batasan iterasi. Maka kita harus memilih batasan iterasi 2. Kita masukkan dengan konstanta yang sama seperti yang tadi yaitu 6, 3, 5, 1, 1, dan 0. Nilai awal pertamanya masih sama yaitu 0. Nilai awal keduanya itu 1. Iterasi maksimalnya itu kita bikin 20. Maka hasilnya sama yaitu min 1,000, sama seperti di kalkulator online tadi yang sudah sangat-sangat mendekati. Baiklah, selanjutnya kita mencoba meraningkan untuk angka besar atau fungsi besar. Fungsi besarnya, baiklah kita running lagi untuk fungsi besar, kita masukkan fungsinya besar. Misalkan di batasan error 1, kita masukkan konstantanya 50, 55, koefisien Z, koefisien Q-nya 60, koefisien R-nya 65, 70, dan memasukkan 75. Nilai awalnya 2 dan 3. Masukkan error maksimalnya kita bikin sama seperti tadi 0,0001, maka menghasilkan angka 0,9197. Kita cobakan untuk di kalkulator online-nya, kita ganti fungsinya ke fungsi yang besar, error yang sama, nilai awal pertama 2, nilai awal kedua 3, dan ininya kita buat 100, hasilkan 0,9196. Sedangkan dengan pencarian dengan MATLAB yaitu 0,9197, yang mana itu sudah sangat mendekati. Kita running dengan
batasan iterasi, maka kita masukkan 2, faktanya 50, masih dengan fungsi yang tadi. Itu fungsinya 50 ditambah 55x dikurang 60x kuadrat dikurang 65x pangkat 3 ditambah 70x pangkat 4 dikurang 75x pangkat 5. Nilai awal pertamanya sama seperti tadi 2, nilai awal keduanya yaitu 3. Iterasi maksimalnya kita masukkan 100. Maka menghasilkan 0,9196 yang mana sudah sama persis dengan hasil kalkulator anualnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang penyelesaian persamaan nirlanjar dengan metode secant menggunakan MATLAB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.